Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita sebelum belajar dimulai, silakan pimpin doa hari ini. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakam, Al-Adlul Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafur. Ada yang tahu kuding? Kuding itu artinya kita pembelajaran tentang masalah perintah dalam suatu jaringan bisa ataupun di luar jaringan. Nah, artinya kita dalam kehidupan sehari-hari itu artinya ada yang namanya perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi itu semakin hari, semakin waktu itu berkembang. SD. Nah, jadi di sini kita dasar untuk mengenal yang namanya berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional? Artinya kecerdasan berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara keahlian sebagai seorang ahli komputer. Nah, lanjut. Nah, di sini definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, jadi tekniknya dengan cara ilmu komputer lah, dengan ahli, seperti orang ahli komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi, menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis. Nah, secara logis tadinya dapat diterima oleh akal, dapat diterima oleh pemikiran kita semuanya, dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, manusia bisa memproses, begitu juga komputer. Dalam KEPK BSKAP nomor 032 tahun 2024 halaman 239 mendeskripsikan berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penerapan logis, kritis dan kreatif berdasarkan data baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, berarti artinya yang dijalankan itu benar berdasarkan data, benarlah. Baik itu perorangan ataupun berkelompoknya, bentar. Nah, oleh karena itu kita harus bisa juga mengenal ataupun mengetahui tentang yang namanya coding ini, karena kita sudah terbiasa melalui hal ini apakah itu di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat lainnya. Lanjut. Nah, pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih. Jadi penting kan kita misalnya ada masalah, kita bisa melalui yang namanya coding. Baik kita masalah tentang yang patut kita selesaikan di situ dengan coding ini. Masalah apapun, artinya ada di situ kita
bisa mencari informasi, tetapi kita harus bijak menggunakan tersebut, menggunakan yang namanya perangkat-perangkat, apakah itu HP, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Bijaksana menggunakannya. Di era di kita saat ini berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari pengambilan keputusan manajemen waktu hingga pemecahan masalah yang kompleks. Ada ya masalah, punya masalah-masalah kalau di sekolahan biasanya masalah pendidikan. Nah, baik kita cari di situ. Pendidikan biasanya mencari soal, ya kan? Apapun ada di sana. Pendidikan. Nah, lanjut, kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. Nah, ini ada. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. 2, membantu membuat keputusan lebih baik. 3, mengajarkan secara berpikir kreatif dan terstruktur. Nah, jadi di situ kita kan tentunya sebagai manusia ingin mengetahui hal-hal yang baru. Nah, di situ kan tersedia di sana, di dalam puding tersebut, di dalam perangkat-perangkat apapun yang artinya sudah diprogram. 4, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Nah, hemat waktu kita, tidak perlu lagi kita jauh-jauh misalnya mencari informasi ke tempat lain. Cukup kita buka perangkat kita, apakah itu HP, gadget, ataupun komputer. 5, membantu beradaptasi dengan teknologi. Berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bebas kehidupan sehari-hari, yang penting kita harus bijak menggunakannya. Lanjut. Nah, di sini menghubungkan prinsip kemampuan dengan coding. 1, prinsip berpikir komputasional penerapan dalam coding. Dekomposisian pembagian proyek ke dalam kelompok. Nah, bisa berkelompok lah, seperti gerakan suara. Ada gerakan kan seperti ini kan? Ada gerakan-gerakan. Jadi bisa membuat animasi-animasi, ya kan, dan pembelajaran suara-suara bisa. Karakter dan efek. Nah, kali ini kan ditayangkan karakternya binatang, hewan. Misalkan kita buat dengan menggunakan yang namanya coding. Makanya oleh itu kita harus juga menguasai yang namanya teknologi. Menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Nah, kode ada. 3, abstraction menggunakan blok kode yang sudah ada seperti fungsi atau variabel agar kode lebih ringkas dan mudah dipahami. 4, berpikir algoritma. Di permainan misalnya lah algoritmic thinking, menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang benar. Jadi kita bisa mengatur arahannya seperti apa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran berbasis coding. Nah, plaget. Ada yang tahu plaget? Plaget. Ya. Mungkin kamu sudah pernah. Ada yang tahu plaget? Plaget ini coding berbasis online, mulai online. Nah, online kan itu ada misalnya ada permainan dan lain sebagainya. Itu namanya plaget. Nanti kita coba. Hanya online. Nah, menggunakan aplikasi kode blok Scratch. Nah, Scratch nanti kita coba, atau Scratch Junior aktivitas. Membuat animasi sederhana, peserta didik dapat diminta untuk membuat animasi sederhana menggunakan urutan kode yang benar. Membuat permainan sederhana dibuat menggunakan konsep percabangan, FLC atau perulangan loop dan kondisi di blok kode. Nah, menggunakan aplikasi kode blok Blockly. Nah, nanti pernah lah. Mungkin antara kamu ada yang pernah kan? Blockly atau kode orang aktivitas. Menggunakan Blockly untuk menyusun blok kode dan menyelesaikan misi. Nah, di situ ada permainan-permainan berdasarkan level-levelnya, benar. Makin kita terus bisa berhasil, nanti levelnya naik terus dia. Menggunakan loop dan FLC menerapkan pengulangan dalam permainan coding sederhana. Lanjut. Nah, pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial KA. Nah, kalau kebiasaan kan
untuk yang isunya di masyarakat itu adalah AI. Tapi kalau dalam dunia pendidikan kita namanya adalah KA lah. KA itu artinya kecerdasan artifisial. Nah itu. Pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial atau KA. Bukan lagi hal yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah, pada naskah akademik 2025 menyatakan bahwa pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial tidak hanya sekadar untuk meningkatkan literasi digital ataupun hanya sekedar menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun tujuan daripada pembelajaran ini adalah untuk menyiapkan peserta didik di masa depan. Nah, jadi kita supaya jangan ketinggalan informasi. Kita juga sebagai pelajar harus mampu juga yang namanya menggunakan coding inilah, menggunakan perangkat-perangkat komputer. Jadi harus mampu, karena artinya teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Ada hal-hal yang baru. Jadi kita sebagai manusia tentunya pengen tahu lah. Nah, jadi kita harus menghadapi tantangan tersebut. Peserta didik untuk memiliki kemampuan penyelesaian masalah, namun juga mengajarkan peserta didik untuk mengerti esensi pembelajaran berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi kita harus bisa nanti ada juga yang namanya unplugged, artinya tanpa jaringan. Unplugged itu artinya ada yang di luar jaringan lah, daring. Ada yang di dalam jaringan, ada yang di luar jaringan. Kita coba nanti mudahan. Nah, terima kasih. Nah, sampai di sini yang disampaikan. Ada yang mau dipertanyakan? Nah, kalau tidak ada kita lanjutlah ke scratch tadi, kita buka scratch. Ya, kita udah keluar dulu ya. Kita buka ke ini. Kita coba di Google ya. Nanti kita ketik scratch. Sama-sama. Ini Bapak buka dulu Google Chrome. Nah, lalu kita ketik itu scratch. SCRAT ini sudah ada Mbak ini. Nah, lalu kita klik scratch yang di paling atas. Nah, kemudian start creating. Klik. Nah, itu ada sudah contoh di sini yang di sini ya. Nah, ini dijalankan. Ada yang pernah mencoba ini? Tidak. Nah, ini nanti kita bisa dilakukan. Nah, misalnya mau step 10. Nah, itu maju dia. Nah, tapi ini kan sebagai tampilan awal. Nah, kita kalau mau bikin, kita hapus dulu ini. Hapus. Yes. Nah, kemudian kita ambil di situ choose a spread. Laptop Bapak ada yang mau mencoba? Silakan. Maju nih ini. Biar langsung ditayangkan. Coba silakan, Bapak. Ya, sini silakan. Ada yang bisa mulai mau diubah boleh. Ya, silakan. Ya. Nah, ya. Hello apa lagi? Kalau motornya ada yang bisa, ada karena ya terserah, yang penting kan ini sesuai coding yang apa yang kamu inginkan, begitu aja. Ceritanya apa ini? Ini apa ceritanya? Oh, dinosaurus. Sini. Nah, sini apa ini ceritanya nih? Ini apa ceritanya? Belum ada. Nah, ini apa ceritanya nih? Ini apa ceritanya nih? Ini apa ceritanya? Berarti dia sudah terbiasa ya memainkan. Lagi main bola.
Nah, coba lihat ya. Ya, sebelah sana ada. Ini apa ini? Udah coba mainkan play. Play sini. Ya, terbiasa mainkannya. Nah, artinya kan bagus itu. Ke blok play ya. Blok play. Coba blok play. Nah, blok play ini, blok play games. Nah, blok play games. Nah, ini kita pilih yang mana, mau teka-teki, labirin, burung, kura-kura, film, musik, kolom pembimbing. Nah, ini ada blok play games. Labirin itu bisa. Teka-teki coba teka-teki ya. Nah, teka-teki ini mencocok gambar Minar. Itu kaki 6, kemana arah gambarnya? Kaki 6 berarti kita lebah. Cari gambar lebah. Mana gambar lebahnya mana? Kita cocokkan. Nah, di sini kan. Kemudian bebek. Siput. Ada yang pernah memainkan ini? Kucing. Tidak pernah, makanya di sini dicoba. Beri jawaban. Ini di luar jaringan. Unplugged. Artinya disuruh kamu menemukan jalan ulat dapat mencapai apel hijau. Kan ada buah apel itu. Nah, silakan dicarikan. Enggak, hanya satu ulat aja yang bisa. Kalau apel itu hanya satu ulat saja yang bisa. Ciri yang mana yang bisa? Apakah yang ulat yang warna hijau, warna biru, atau yang warna itu, yang warna apa itu? Kecoklatan itu ya. Nah, tentu ada di situ yang ulatnya yang bisa masuk. Ini Bapak tampilkan sini juga ya. Beratan kawa lah. Coba. Kalau beratan kawa, kalau semuanya bisa silahkan. Kalau Bapak lihat itu kayaknya satu aja yang bisa. Ya, kalau Bapak lihat itu satu aja. Nah, udah 2 aja yang bisa. Kenapa? 2 aja yang bisa. 2 yang bisa ya? 2 lah. 2 aja. Coba lihat. Oh, iya ya, 2 ya. Kalau Bapak kemarin 1 aja yang bisa. Oh, kamu 2 ya? Ya, alhamdulillah tahu ya. Ini halaman berapa ini? Nah, ini halaman 12 ya. Halaman 12. Berarti ulat yang mana yang bisa? Iya, yang hijau sama yang ini ya. Ini. Nama Kak Dede tulis? Namanya nah. Silahkan. Nah, jadi sekarang dicoba saja lah. Nanti dicoba-coba di rumah ataupun di mana pun saja. Pokok misalnya coba saja. Cukup sekiannya untuk pengenalan yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Semoga artinya bermanfaat bagi kita semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.